Kita bakal bahas kronologi si Agus yang viral ini. Agus disabilitas yang melecehkan ataupun juga memperkosa katanya ya beberapa orang mahasiswa ataupun gadis-gadis coy. Gue penasaran gimana caranya dan kayak mana kronologinya. Kita bakal bahas si Agus yang viral ini coy. Ini dia profil Agus Iwas alias Agus Buntung, mahasiswa disabilitas tanpa lengan yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual seorang mahasiswi berinisial MA di Mataram. Kasus ini tuh udah viral banget ya guys, dan jadi perhatian publik karena publik sampai nggak percaya gimana caranya orang yang disabilitas yang nggak punya tangan bisa melakukan hal kayak gini. Nah di sini ada dua kronologi cerita yang pengen gue sampein ya. Ada yang pertama versi Agus, ada yang kedua itu versi MA-nya sendiri. Untuk versi Agus guys, Agus tuh lagi pengen cari makan ya, lagi di jam kosong menuju teras Udayana. Dan dia tuh lagi pengen minta tolong sama temennya, tolong dong anterin gua. Cuman temennya ini karena mau nganterin temen yang lain ya, akhirnya Agus nunggu lama. Nah ketika nunggu ini si Agus bertemu dengan MA ya, dan dia nggak kenal. Saat itu si MA ini sedang bermain laptop dan dia bersedia nih nganterin Agus menggunakan motornya. Nah awal mula sampai ke homestay ini ya, jadi si MA ini dan Agus sudah sampai di Islamic Center. Cuman Agus bingung nih, kenapa diajaknya berputar-putar doang ya, nggak berhenti-berhenti, dan ujungnya malah berhentinya di homestay. Agus jadi bingung dan nanya ke MA, sampai penjaga homestaynya minta uang 50.000 untuk biaya homestay. Karena masih kebingungan ya, Agus bersama MA ini akhirnya masuk ke kamar nomor 6 homestay dan kamarnya dikunci oleh MA. Ketika sampai di kamar homestay tersebut ya, Agus ini menyebut MA membuka pakaiannya sendiri dan pakaiannya si Agus. Terus menyuruh si Agus untuk tidur di kasur. Sampai bahkan si MA ini menindih Agus, membasahi tangannya dengan air liur, terus melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Nah setelah mereka melakukan hubungan itu, akhirnya MA ini dan Agus keluar dari homestay, dan MA ini sudah ditunggu oleh dua teman lainnya ya. Terus MA ini bilang ke temennya kalau si Agus ini yang memperkosanya ya. Nah itu dia cerita dari si Agus ya, walaupun tidak masuk akal sih kayaknya. Dimana ada cewek gitu ya memperkosa cowok, terus dia bilang dia habis diperkosa gitu. Lucu juga. Mari kita lihat kronologi versi MA-nya. Nah untuk versi MA sendiri, dia ini lagi buat konten katanya di area jogging Taman Udayana. Terus datanglah si Agus ini ya, ngajak kenalan, walaupun belum kenal ya. Dia ngajak untuk ke utara, lokasi yang biasanya digunakan untuk cewek sama cowok pacaran. Di sana tuh mereka nggak sengaja ngelihat pasangan yang lagi bercumbu, dan melihat adegan itu ya, Emma ini shock dan nangis nih karena nginget kejadian yang dialami sama mantan dia. Terus si Agus ini mengulik lah ya masa lalu si MA ini, bermodal tebak-tebakan, terus mojokin dan mengancam MA ya bakal ngasih tahu nih keluarganya kalau dia ngelawan. Setelah Emma terpojok ini, Agus akhirnya menawarkan mandi suci ya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, hal buruk, ketakutan di masa lalu, biar masa depannya cerah. Itu katanya. Nah, karena kan psikologis seorang wanita ya, si Emma ini kan ketakutan ya. Akhirnya si Emma mengiyakan ajakan Agus ini untuk mandi suci di sebuah homestay. Emma kemudian membonceng si Agus ke lokasinya. Sampai di sana ya, Emma ini ngaku sempat menolak ya. Bahkan diminta Agus untuk bayar kamarnya 50.000. Karena kan diancam terus sama si Agus ya, bakal diceritain ke keluarganya lah, bakal ini, bakal itu. Kira Emma menuruti lagi kata-kata Agus sampai di kamar. Dan Agusnya mengunci kamar itu ya menggunakan bibirnya dengan cara menggigit kunci kamar. Di dalam kamar, MA ini dibacain mantra dalam bahasa Bali oleh Agus. Agus juga memaksa MA ini ngebuka baju celananya menggunakan kaki. Namun ya, MA ini menolak nih. Hingga Agus mendorong MA menggunakan badannya. Agus ini kembali mengancam dia kalau berteriak nih ya, kamu bakal dinikahkan gitu dengan saya nih. Karena kalau ketahuan berdua di kamar, ya hukumannya bakal dinikahin. Setelah Emma diancam dan juga dipaksa oleh Agus ya, Emma lalu ditindih dan
kaos oleh Agus. Setelah selesai, akhirnya Agus meminta MA ini untuk mengantarnya kembali ke Islamic Center dengan ancaman. MA langsung cerita ke temennya yang ada di lokasi kalau dia sudah diperkaos oleh si Agus ini. Tapi temennya yang ngomong ke Agus bilang enggak, gue ngapa-ngapain, gue enggak merkosa, gue nggak gini, gue nggak gitu, dan dia tidak mengakui perbuatannya sama sekali. Nah, jadi itu dia dua versi cerita ya teman-teman. Ada yang versi MA dan versi Agus. Kalian lebih percaya mana ya? Versi MA kayaknya lebih masuk akal ya. Cara Agus ini emang agak lain ya, menggunakan tameng masa lalunya, menggunakan mantra-mantra, terus juga sepik-sepiknya rayuan dia, dan juga menggunakan kata mandi suci, seolah-olah si cewek ini mempunyai masa lalu, dosa, hal-hal kotor yang harus dibersihkan dengan cara mandi suci tersebut, coy. Dan ini adalah salah satu POV kasus Agus ya, yang udah direkonstruksi di homestay, dimana dia digonceng oleh si MA, dia sampai di situ, dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji, itu semuanya sudah direkonstruksi di sini, coy. Dan Agus pun sekarang sudah jadi tersangka ya. Dan ini salah satu rekonstruksi juga yang ada di teras Udayana pagi ini ya, guys. Rekonstruksi Agus pelecehan seksual. Gua nggak habis pikir ya, kenapa ini bisa wanita tersebut juga bisa kerayu ya, atau mungkin mantranya kuat, atau sepiknya Agus emang bener-bener tajam banget gitu loh ya. Padahal ya sebenarnya Agus nih pria yang lucu ya, pria yang seru gitu loh. Terlihat dari dia yang bisa menari-nari, bernyanyi-nyanyi, cuman dibalik dia yang riang dan juga menghibur ini ternyata menyimpan hal yang mengerikan juga ya. Bahkan sampai ada korban yang pernah mengalami hal serupa, cuman mereka bisa melindungi dirinya, coy. Nah, ini terjadi sama seorang wanita, guys. Katanya dia pernah ngikutin sama orang ini ya. Ini gua dapat dari X juga ya. Saya pernah diikutin sama orang ini sampai depan gang rumah dari Udayana. Cabul, ngajak tidur, dikatain masa nggak mau di L. Ntar saya beliin HP katanya. Saking keselnya saya rendahin, saya katain balik dia. Beli tangan aja dulu, mas jangan ngerendahin orang sembarangan. Jual kesedihan di wawancara, padahal aslinya beringas. Sampai saya lewat depan pasar Cemere, saya lewat juga ketemu dia teriak-teriak gangguin cewek, ngata-ngatain cewek sombong, nggak mau sama dia, saya mampu bayar kamu, dan lain-lain. Nggak heran kenapa dia nggak dikasih tangan. Dia pakai motor Roda 3 warna merah, inget banget saya. Dia ngatain kamu cewek ubek murah aja so jual mahal. Kalau kamu cewek bener, nggak mungkin kamu masih jalan jam 11. Dia ngatain begitu. Bebas lah mau cewek jalan jam berapa juga ya. Ini gang rumah saya, walaupun saya masih keluar jam segini ya, belum tentu cewek murah sekalipun jual diri masih milih-milih, nggak mau sama orang kayak kamu. Saya gituin katanya. Sampai dia bilang kamu nggak tahu siapa saya ya, yang paling kaya di Cemare gitu katanya. Yang paling kaya, si Agus emang ya, gila. Nah, di sini juga ada wawancara eksklusif dari TV One bahwa pas dia sama si Agus nih, si Agus tuh bacain mantra-mantra yang nggak bisa dikenalin tuh ngomong apa sebenarnya si Agus ini. Terus pas sudah masuk di homestay itu baru saya kayak sadar. Dan dari pengakuan korban juga, dia saat dibawa ke homestay, saat bersama Agus, jadi kayak merasa linglung, merasa kosong, merasa nggak sadar gitu. Saat dia udah di homestay ya, barulah dia tersadar, dan Agus menggunakan cara yang memaksa gitu ya, dengan mengancam, dengan dibilang kalau lo jerit, kalau lo berontak ya, kita bakal dinikahin sama orang di sini. Jadi kita nggak bisa ngalahin korban ya. Sebenarnya korban ini adalah orang yang emang diperdaya sama si Agus, dan dengan keadaan dia yang linglung, dengan keadaan psikologinya yang terkena kayak gitu, wajarlah si Agus ini bisa memanfaatkan situasi itu. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari kasus Agus ini, guys. Semoga para korban ini mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.